Halo para Bagger Hunter, ketemu lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor. Di video kali ini kita akan membahas atau saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Jadi video ini adalah video Q&A di mana saya akan menjawab pertanyaan yang telah teman-teman ajukan di video Q&A selanjutnya melalui kolom komentar ya. Cuman sebelum kita masuk ke pembahasannya, kami sampaikan lagi tanggal 25 Agustus besok, tepatnya hari Kamis ya, kami akan mengadakan webinar di mana tema kita pada webinar besok adalah bagaimana kita mencari saham yang memiliki potensi bagger di era inflasi dan suku bunga tinggi ya. Dan pastikan teman-teman jangan sampai kelewat di webinar besok. Masukkan kode kupon Investor Merdeka untuk mendapatkan diskon 17% ya. Cara registrasinya teman-teman tinggal masuk di website kami atau melalui link di dalam deskripsi di video ini atau dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, pertanyaan pertama dari pemilik akun Man ya. Mas, untuk saham cyclical, exit strateginya apakah harus lihat laba ruginya atau bagaimana? Terima kasih. Ya, saham cyclical saya salah satunya saya ngelihat laba ruginya ya, dimana revenue maupun laba bersihnya mulai stagnan ya, mulai melandai. Dalam artian kalau biasanya kita ngelihat saham cyclical ini kan labanya luar biasa nih, naik 200%, naik 300%, naik 500%. Nah, kita ngelihat kalau sudah mulai melandai misalkan cuman kenaikannya hanya tinggal di bawah 100%. Nah, di situ ada tanda-tanda nih kalau siklusnya sudah selesai. Cuman kita cek lagi apakah memang penurunan kinerjanya ini karena penurunan pendapatan atau ada hal yang lainnya yang perlu kita cek ulang. Tapi di situ acuan saya di situ ya, di situ mulai saya ngelepas sahamnya ya, dan saya ngelepasnya pun juga bertahap ya. Bertahap. Ada yang juga pakai acuan di mana persediaannya udah mulai menumpuk. Ya, persediaannya menumpuk, kemudian kenaikan persediaan tidak dibarengi dengan kenaikan penjualan. Nah, berarti di sini barangnya kan susah keluar. Nah, ini juga bisa jadi ini tanda-tanda kalau siklusnya sudah mulai selesai ya, di mana permintaannya tidak sekencang sebelumnya. Cuma sekali lagi harus dicek lagi ya, harus dicek lagi karena mengenai persediaan ini bisa juga nih karena takut bahan-bahan bakunya makin mahal dia borong duluan, itu bisa saja terjadi ya. Tapi intinya memang kita tidak akan tahu kapan siklus itu berada di puncak, kapan siklus itu selesai ya. Nah, maka pastikan ketika kita masuk di saham-saham siklus, margin of safety-nya harus besar ya. Dalam artian saya sendiri kalau masuk saham siklus, kalau dia tidak ada potensi naik 100% dari harga sekarang, saya tidak akan beli. Ya, itu cara saya dalam memilih saham siklus baik ketika masuk maupun keluarnya. Mas Eros, apakah jual atau beli ya atau average up down suatu saham sebaiknya dilakukan saat laporan kuartalnya keluar atau bagaimana? Nah, ada dua cara menurut saya ya. Yang pertama ketika kinerjanya keluar ya, dan kinerjanya keluar ini sesuai ekspektasi. Ya, sesuai ekspektasi, kemudian margin of safety-nya besar, nah kita bisa masuk. Atau yang kedua, ya sebelum kinerjanya keluar, sebelum laporan keuangannya keluar. Sebelum laporan keluar kita bisa masuk selama kita benar-benar meyakini bahwa kinerjanya besok ya ketika keluar itu akan tetap naik. Nah, di situ. Ya, kalau kita yakin bahwa kinerja kuartal 3 akan tetap naik, ya kita bisa masuk mulai dari sekarang ya. Tapi kalau misalkan kita nggak yakin kalau misalkan kinerja kuartal 3 akan naik atau turun, ya lebih baik kita tahan dulu sampai kinerja laporan keuangannya ini keluar. Ya, itu cara saya. Mungkin ada cara lain, misalkan dari sisi porsi ya. Kadang ketika kita beli saham dengan porsi kecil misalkan porsinya hanya 10% misalkan. Kemudian karena setiap bulan kita selalu top up, nah porsinya tiba-tiba mengecil tuh. Mengecil sampai 5%. Nah, karena mengecil sampai 5%, nah kita istilahnya secara porsi kan kecil banget nih. Jadi kalau misalkan nanti naik tinggi pun nggak akan kerasa ke dalam portofolio kita, dan kita masih ada rencana untuk menghold saham tersebut, mempertahankan saham tersebut, ya nggak ada masalah. Di situ kita langsung tambah muatan ya. Jadi memang sesuai dengan kondisi masing-masing, baik dari sisi portofolio, sisi laporan keuangan maupun sisi
cash yang tersedia ini juga mempengaruhi juga ya. Jadi memang sangat dinamis, kita nggak ada rumus baku dalam hal beli maupun jual ya. Oke, selanjutnya ya, Mas Eros tolong jelaskan kalau inflasi tinggi apa pengaruhnya buat saham perbankan. Nah, urut-urutannya teman-teman sekalian, kalau inflasi tinggi biasanya Bank Indonesia atau bank sentral di dunia ini dimanapun itu ya, dia akan menaikkan suku bunga ya. Nah, kenapa suku bunga ini harus dinaikkan? Supaya meredam permintaan. Ya, kalau permintaan meredam, harapannya inflasinya pun itu juga meredam. Ya, jadi gini, inflasi ini kan terjadi karena harga-harga saham pada naik, ya, dan harga-harga saham naik karena permintaannya sangat tinggi. Permintaan sangat tinggi, sedangkan penawaran atau supply-nya ya, supply-nya itu kecil. Nah, Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ya, itu harapannya adalah permintaannya mereda, ya, permintaannya mereda. Jadi ketika suku bunga naik, bank-bank nasional ya, bank-bank lokal atau bank-bank umum ini juga menaikkan suku bunganya, harapannya masyarakat mau menyimpan uangnya. Ya, menyimpan uangnya di bank atau dibelikan obligasi pemerintah, karena biasanya ketika suku bunga naik, obligasi pemerintah kuponnya juga naik ya. Nah, di situ permintaan sedikit kerem. Dan ketika permintaan kerem, harapannya inflasi juga meredam. Nah, itu poinnya. Cuman masalah kita saat ini adalah inflasi ini karena pengaruh rantai pasokan yang belum pulih, kan seperti itu. Ya, jadi ini dilema ya, dari sisi Bank Indonesia hanya bisa meredam permintaan, tapi dari supply-nya ini belum pulih. Nah, makanya tetap nih inflasi tetap akan terus naik ya, di tahun ini gitu ya, perkiranya seperti itu ya. Nah, balik lagi, ketika suku bunga bank umum itu naik ya, maka orang-orang akan menaruh uangnya di deposito, sehingga bank punya peluru ya, punya peluru lebih untuk menyalurkan kredit ya. Nah, di sisi lain, di sisi kredit ya, jadi kalau dari sisi perbankan, dari sisi simpanan, bank dapat tambahan peluru, tapi di sisi kredit, nah ini yang juga bermasalah. Kalau misalkan nasabah-nasabah ini, nasabah lama yang biasanya dia menikmati bunga rendah, tiba-tiba bunganya dinaikkan, di situ ada potensi NPL, ya, dan NPL ini sangat merugikan bank, ya, karena ketika terjadi NPL, bank harus memberikan cadangan yang lebih. Kalau memberikan cadangan yang lebih, otomatis laba bersihnya itu tergerus. Ya, jadi di situ tantangannya dari perbankan ya. Pertanyaan selanjutnya, Om Eros mau nanya, menurut Om lebih bagus mana, saham di IHSG apa saham di US? Soalnya kata orang-orang saham US itu lebih menarik karena berisi saham-saham big cap seperti Apple, Google, dan lain-lain. Apakah sekarang ada aplikasi sekuritas yang membuat kita bisa beli saham US hanya dengan $1? Gimana untuk investor retail seperti kita? Kalau saya pribadi ya teman-teman sekalian, sampai sekarang saya belum invest di luar negeri ya, belum beli saham di luar negeri ya, karena saya lebih cinta Indonesia gitu ya. Karena kalau kita berbondong-bondong invest di luar negeri ya, berarti terjadi capital outflow kan gitu ya. Nah, maka kita ramaikan saja deh di IHSG ini. Kalau misalkan cuma cari perusahaan yang harganya murah, yang menarik, itu masih banyak kok ya, masih banyak di Indonesia ini perusahaan-perusahaan yang masih menarik ya, saham-saham yang masih murah itu masih banyak. Nah, kemudian di sisi lain kenapa saya juga belum invest di luar negeri? Sebenarnya kalau dari sisi aplikasi sekarang kita bisa temu ya, banyak aplikasi yang memberikan kemudahan kita untuk membeli saham di luar negeri. Cuman problemnya kalau kita nggak hati-hati, masalah settlementnya ya. Masalah settlement itu seperti ini. Kalau misalkan kita beli saham di Indonesia ya, maka saham yang kita beli ini akan disimpan di bank kastodian ya, di bank kastodi. Di bank kastodi tersebut itu atas nama kita loh, bener-bener atas nama kita. Kita bisa cek di KSEI bahwa kita punya saham perusahaan tersebut gitu. Ya, jadi walaupun nanti sekuritasnya bangkrut ataupun lari, itu saham masih punya hak kita ya, masih menjadi hak kita. Nah, berbeda kalau aplikasi yang sering kita jumpai di mana sebenarnya kalau kita melihat secara settlement ini lebih ke transaksi derivatif ya, di mana kita memerintahkan sekuritas tersebut ya, memerintahkan aplikasi tersebut untuk beli saham di luar negeri. Memang betul saham di luar negeri tersebut akan disimpan di rekening custody. Cuman rekening custody tersebut tetap atas nama sekuritasnya gitu.
atas nama sekuritasnya. Jadi kita menyuruh ya, atau kita memberikan perintah ke aplikasi tersebut untuk beli saham di luar negeri, di mana transaksi kita memang akan di backup secara kontrak bahwa transaksi kita di backup dari saham yang kita beli di luar negeri sana. Ya memang seperti itu ya. Jadi memang tidak langsung, tapi istilahnya ada kontrak, semacam kontrak bahwa transaksi kita di backup oleh saham yang dibeli oleh sekuritas tersebut. Nah itu cara kerja settlementnya ya. Dan menurut saya ya itu buat saya sih belum safe gitu ya, belum tenang. Kalau buat saya, kalau saya beli saham perusahaan A, ya saham A itu atas nama saya gitu, saya pengennya seperti itu gitu. Nah makanya saya sampai sekarang belum untuk membeli saham di luar negeri. Salah satunya masalah settlement, dan juga saya masih senang dengan saham-saham di Indonesia karena sudah terbiasa kita ngelihat saham Indonesia ya. Saya sendiri juga belum terbiasa untuk ngelihat market di luar negeri. Bagaimana pandangan Pak Eros mengenai emiten yang nggak pernah bagi dividen, padahal saat ini uang kasnya banyak nih, 30% dari aset berupa kas, nggak punya hutang bank sama sekali, EPS-nya naik terus itu. Nah kalau saya sendiri, perusahaan tidak bagi dividen itu tidak apa-apa gitu ya. Karena perusahaan dia biasanya menahan laba itu ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama, dia akan ekspansi ini. Ya, dia ngelihat bahwa ekspansi dengan laba yang ditahan dan labanya ini dipakai untuk ekspansi bisa memberikan return yang lebih besar ya, sehingga di masa depan ROE-nya pun itu bisa naik, atau paling tidak laba bersihnya naik. Ya, dia bisa mempertahankan ROE-nya. Nah, itu pertama. Yang kedua, dia menahan laba karena untuk membayar hutang. Ya, membayar hutang itu juga bagus ya, supaya neracanya makin sehat, makin kuat. Jadi ruang untuk ekspansinya pun juga lebih lebar kalau dia nggak punya hutang ya. Daripada ketika ekspansi dia harus minjam hutang, ya lebih baik dia ekspansi dengan laba yang dihasilkan sendiri, kan itu lebih enak gitu ya. Atau yang ketiga, dia juga bisa melakukan shares buyback atau pembelian saham kembali ya. Shares buyback itu juga bagus. Ya, misalkan kita beli saham, katakanlah ya, beli saham 1% dari perusahaan tersebut. Ketika perusahaan melakukan shares buyback, maka porsi kepemilikan kita otomatis juga akan naik tanpa kita harus membeli lagi saham yang ada di publik. Nah itu menariknya kalau perusahaan menahan labanya ya. Jadi menurut saya nggak masalah ya. Yang penting adalah kita ngelihat pertumbuhannya. Pertumbuhannya selama bagus, growth-nya bagus, labanya makin naik dengan dia menahan labanya, yaitu bagus gitu ya. Mas, news aksi korporasi atau sentimen seperti apa yang harus diperhatikan untuk membeli atau menjual saham ya? Nah sebenarnya kalau saya pribadi, saya nggak melihat sentimen, dalam artian sentimen ini untuk memacu saja harga sahamnya seperti itu ya. Jadi seperti ini, saya kadang lihat nih, ketika kinerja perusahaan turun, nah biasanya harga sahamnya juga ikut turun dalam jangka panjang ya. Memang dalam jangka pendek biasanya nggak seperti itu, tapi dalam jangka panjang biasanya akan mengikuti kinerjanya. Ketika kinerja turun ditambah dengan sentimen negatif, harga sahamnya makin ambles dan membuat valuasinya makin murah. Nah di situ kadang saya juga ngelirik saham-saham seperti itu ya. Atau kita bisa cari nih saham yang kinerjanya naik duluan tapi sentimennya masih negatif. Kalau kinerjanya udah naik, apalagi naiknya signifikan, sentimen masih terkena sentimen negatif, biasanya harga sahamnya belum mau naik tuh gitu. Ya tapi akan ketahan, nggak akan turun gitu biasanya. Kenapa? Karena kinerjanya udah sangat bagus. Nah seperti ini tinggal kita nunggu saja nih sentimen positif masuk, harga sahamnya biasanya akan meledak gitu. Nah jadi kalau saya sendiri, saya milih beli saham sebelum sentimen positifnya datang. Ya karena kalau sentimen sudah datang ya, sentimen positif sudah datang, biasanya harga sahamnya udah naik duluan gitu ya. Nah itu beberapa pertanyaan yang sudah saya jawab ya. Silahkan bagi teman-teman yang ingin bertanya dan bisa saya jawab ya, silahkan teman-teman tuliskan pertanyaan Anda di dalam kolom komentar di video ini, yang insya Allah nanti akan kita jawab di video Q&A berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.